Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah biologi dasar dengan topik komunikasi antar sel dan transduksi sinyal intraseluler. Di sini pertemuan terakhir bersama saya, kemudian untuk minggu depan akan diteruskan oleh Pak Irfan Charles. Oke, untuk komunikasi sel sendiri di sini adalah pengertiannya interaksi antar satu sel dengan sel yang lainnya ataupun antar sel dengan lingkungannya. Sehingga tujuan dari komunikasi sel ini agar setiap organ di tubuh kita dapat menjalankan tugasnya sehingga dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Meliputi kontrol metabolisme sel, pertumbuhan, diferensiasi jaringan, sintesis, dan sekresi protein. Jenis komunikasi sel itu ada dua macam. Yang pertama komunikasi interseluler, yaitu antara sel satu dengan sel yang lainnya. Yang kedua komunikasi intraseluler, yaitu komunikasi di dalam sel. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah tentang komunikasi interseluler, yang tadinya adalah komunikasi sel dengan sel atau sel dengan lingkungan luar. Nah, ini sel itu berkomunikasi satu sama lain melalui perantara, yaitu messenger kimia. Perantara kimia ini berikatan dengan reseptor protein di permukaan sel. Perantara kimia bisa masuk ke CES, yaitu cairan ekstraseluler, atau tidak masuk ke cairan ekstraseluler. Maksudnya di sini adalah dapat berpindah dari sel ke sel melalui taut celah. Nah, ini untuk ikatan antar membran sel. Membran ini berperan dalam hubungan antar sel untuk menjaga hemostasis tubuh. Beberapa bentuk komunikasi antar sel, yaitu yang pertama ada gap junction. Gap junction itu ikatan antar sel yang dihubungkan oleh kanal yang memungkinkan keluar masuknya sinyal antar keduanya. Jadi contohnya di sini adalah ada sel tumbuhan. Sel tumbuhan itu berkomunikasi antara sel 1 dan sel 2, dan di situ ada ikatan pengaitnya, yaitu gap junction. Jadi gap junction ini adalah menghubungkan kanal antara sel 1 dengan sel yang lainnya. Yang kedua adalah tight junction. Tight junction adalah komunikasi antar sel yang diikat oleh protein dan membran sel. Nah, contohnya di sini untuk pengikatan tight junction itu adalah di seluruh permukaan membran plasma. Yang ketiga ada desmosum. Kalau desmosum sendiri komunikasi antar sel yang dihubungkan oleh protein berfilamen. Nah, ini adalah kalau contohnya di organ usus, di sini dia berhubungkan dikomunikasi menggunakan filamen sehingga dapat berkomunikasi antara satu sel dengan sel yang lainnya. Keempat ada plasmodesmata. Kalau plasmodesmata adalah celah antara sel tumbuhan yang memungkinkan komunikasi antar dua sel. Jadi ini adalah kalau di sel tumbuhan dia komunikasinya ada celah, sehingga celahnya ini bisa sitoplasmanya ini bisa bertemu juga, dan organ-organnya juga bisa ke sel yang satu dan sel yang lainnya. Ini kalau molekul sinyal pada sel, molekul sinyal atau ligan ini dapat berupa yaitu hormon, sitokin, faktor pertumbuhan, dan asam amino. Ligan ini dapat menembus membran sel dan berikatan dengan reseptor spesifik intraseluler dan membentuk kompleks hormon reseptor. Ikatan tersebut diteruskan oleh proses transduksi sinyal intraseluler dan mengaktifkan organel target termasuk gen target di dalam nukleus. Nah, ini adalah sudah ada gambar di PPT. Yang pertama ini adalah sel yeast, dia adalah tipe A. Yang kedua adalah sel yeast tipe alfa. Di luar sel yeast ini dia adalah terdapat reseptor. Reseptor ini inti sel
di dalam sel yeast ini akan keluar dan akan menempel ke reseptor. Kalau sudah menempel, maka akan terdapat persatuan atau mating, dia akan bergabung menjadi satu, dan di sini kalau sudah bergabung menjadi satu, antara sel alfa dan sel A ini akan bercampur jadi satu. Nah, ini jenis-jenis komunikasi sel. Yang pertama komunikasi antar sel tadi, yaitu sistem penghantaran informasi atau sinyal dari sel yang satu ke sel yang lain, atau di dalam sel itu sendiri untuk melakukan aktivitas dan fungsi koordinasi. Yang kedua adalah komunikasi dalam sel. Komunikasi di dalam sel ini kelangsungan hidup sel atau organisme, hemostasis sel normal, perkembangan dan pembelahan sel, perbaikan jaringan, serta sistem imunitas. Nah, ini untuk komunikasi interseluler dibagi 4, ada komunikasi kontak langsung, yang kedua ada persinyalan parakrin, yang ketiga ada persinyalan sinaptik, dan yang keempat ada persinyalan endokrin. Nah, kalau untuk yang pertama ada kontak langsung. Kontak langsung itu sel-selnya yang berdekatan harus membuat kontak fisik untuk meneruskan informasi atau sinyal. Nah, contohnya di sini sel hewan serta sel tumbuhan berkomunikasi dengan kontak langsung yang memiliki sel junction yang secara langsung dapat menghubungkan sitoplasma dengan sel sebelahnya. Ini contohnya. Jadi di sini ada sel tumbuhan, dia akan berkomunikasi, tadi ikatannya bernama gap junction, jadi dia akan menggunakan komunikasi dengan kontak langsung. Nah, ini juga sama, jadi pada sinyal lokal pada sel hewan dapat berkomunikasi melalui interaksi antara molekul-molekul yang menonjol dari permukaan sel. Yang kedua ada parakrin sinyal. Jadi parakrin sinyal ini adalah molekul pembawa sinyal yang dihasilkan oleh sel tertentu dan dilepaskan ke lingkungan sekitar. Sel target ini letaknya berdekatan, dirusak oleh enzim ekstraseluler, contohnya adalah epinefrin dan non-epinefrin estrogen oleh sel ovari. Nah, ini adalah contoh, misalkan di sini ada sel hewan, dan di dalam sel hewan ini terdapat inti sel. Nah, inti selnya ini berisi di sini ada sel-sel yang lain dan akan disekresi dan menempel ke sel target. Nah, yang ketiga ada endokrin sinyal, dia adalah dihasilkan oleh sel tertentu dan dilepaskan melalui sirkulasi sistemik atau aliran darah. Sel target ini adalah letaknya jauh, contohnya adalah hormon pertumbuhan, insulin, tiroid, estrogen, dan progesteron. Didistribusikan dalam bentuk bebas atau terikat dengan protein, globulin, tiroksin, kortikosteroid, albumin, atau aldosteron. Nah, ini contohnya dari endokrin sinyalil juga. Yang keempat adalah synaptic signaling. Jadi saraf yang teraktivasi akan memicu melepaskan neurotransmitter pada akson terminal. Sel targetnya adalah postsinaptik saraf pada berikutnya. Contohnya adalah pada dopamin. Nah, ini bentuk lain dari komunikasi, ada komunikasi otokrin sama komunikasi jungstakrin. Komunikasi otokrin di sini adalah sel yang mensekresi perantara kimia yang dalam situasi tertentu berikatan dengan reseptor di sel yang sama. Kalau komunikasi jungstakrin, dia adalah perantara kimia dari satu sel yang diikat oleh reseptor pada sel yang lain dan menyebabkan kedua sel itu berikatan. Komunikasi intrasel atau komunikasi di dalam sel, di sini terdiri dari 3 tahapan ya, ada penerimaan. Nah, ini adalah penerimaan, jadi molekul sinyal akan menempel ke reseptor, diterima. Ini akan masuk ke dalam membran plasma, ditransduksi, kemudian akan merespon aktivasi respon selular. Nah, ini tahapannya penerimaan, jadi merupakan pendeteksian sinyal yang datang dari luar sel oleh sel target. Sel kimiawi terdeteksi apabila sinyal itu terikat pada protein seluler yang biasanya pada permukaan yang bersangkutan. Transduksi ini diawali dengan pengikatan molekul sinyal yang mengubah protein reseptor
Sehingga tahap transduksi ini adalah mengubah sinyal menjadi suatu bentuk yang dapat menimbulkan respon seluler spesifik. Respon ini pada tahap ketiga, persinyalan sel, sinyal ini akan ditransduksi, akhirnya dapat memicu respon seluler spesifik. Ini contohnya juga dari transduksi sinyal intraseluler. Secara singkat, jadi langkah-langkahnya itu yang pertama disintesis molekul sinyalnya oleh sel yang memberi sinyal. Yang kedua adalah melepaskan molekul sinyal oleh sel yang memberi sinyal. Ketiga, transport sinyal ini akan diterima oleh sel target. Dan pengikatan sinyal ini oleh reseptor spesifik yang dapat menyebabkan aktivasi reseptor. Yang kelima adalah inisiasi satu atau lebih jalur dari transduksi sinyal intraseluler. Sehingga dari sini perubahan itu dapat spesifik, mempunyai fungsi metabolisme atau perkembangan sel. Pembuangan sinyal ini dapat mengakhiri dari respon sel. Ini macam-macam dari reseptor yang dapat membantu proses komunikasi sel. Yang pertama itu ada reseptor yang mempunyai koneksi dengan ion channel. Nah, ini adalah dapat membuka atau menutup secara singkat sebagai jawaban atas pengikatan suatu neurotransmitter. Yang kedua adalah reseptor yang mempunyai koneksi dengan G protein, jadi mempunyai nama lain G protein, links reseptor GPLR. Makna G protein pada reseptor ini adalah sebagai molekul intermediate. Jadi prosesnya ketika ligan itu berikatan dengan reseptor akan membentuk reseptor kompleks. G protein ini kemudian diaktifkan oleh selanjutnya yang dapat berikatan dengan efektor, contohnya adalah enzim. Dalam hal ini akan mengaktifkan enzim di dalam sel. Nah, ini yang ketiga, reseptor yang mempunyai kinase, tiraksin kinase. Jadi reseptor tirosin kinase ini merupakan reseptor untuk faktor pertumbuhan. Reseptor kinase ini merupakan reseptor membran yang melekat fosfat ke tiroksin protein. Nah, ini kalau penerima pesan messenger kedua di komunikasi sel itu merupakan jalur persinyalan yang melibatkan molekul atau ion kecil non-protein yang terlarut air. Sedangkan molekul sinyal ekstraseluler yang mengikat reseptor membran merupakan messenger pertama dari jalur. Contohnya di sini adalah siklik dan ion kalsium. Oke, terima kasih dari penjelasan saya. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.